Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatul Hanafiah, NIM 1903211100002. Saya dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mini riset yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis UMKM Tempe di Kabupaten Gianyar, studi kasus di UMKM Tempe Putra Malang. Yang pertama adalah pendahuluan. Sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor yang cukup sentral dan berperan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Pada tahun 2018, Indonesia memproduksi komoditas kedelai sebesar 982,598 ton. Kedelai merupakan tanaman polong-polongan kaya akan kandungan protein dan minyak nabati. Komoditas kedelai memiliki peluang besar apabila dijadikan sebuah bisnis UMKM. Produk tempe merupakan makanan olahan yang berbahan dasar kedelai dan salah satu makanan yang digemari oleh masyarakat. Salah satu UMKM yang memproduksi produk tempe di Kabupaten Gianyar adalah UMKM Tempe Putra Malang. Sebelum masuk ke pembahasan, terdapat beberapa topik pembahasan yang akan dibahas, yaitu aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, aspek sosial, aspek ekonomi dan budaya. Selanjutnya adalah profil UMKM Tempe Putra Malang. Pemilik UMKM Tempe Putra Malang adalah Bapak Kusairi. Lokasi produksi terletak di Jalan Anusapati, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. UMKM Putra Malang berdiri sejak tahun 1998 sampai sekarang. Pengolahan terdiri dari beberapa tahap, yaitu proses pencucian kedelai, proses perendaman kedelai, yang kemudian cuci kembali kedelai hingga bersih untuk menjaga kualitas dan kebersihan kedelai. Selanjutnya proses perebusan kedelai, pengupasan kedelai, kulit ari kedelai, proses pengukusan kedelai, pendinginan, proses peragian atau inokulasi, pengemasan kedelai ke dalam plastik untuk melakukan proses fermentasi tempe dengan suhu normal. Selanjutnya adalah aspek teknis. Yang pertama, penentuan lokasi usaha. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi usaha, di antaranya ketersediaan tenaga kerja, sarana dan prasarana, dan kedekatan lokasi dengan pasar. Yang pertama, tenaga kerja UMKM Tempe Putra Malang berasal dari lingkungan sekitar lokasi usaha, yaitu para tetangga sekitar. Tenaga kerja di UMKM Tempe Putra Malang sebanyak 3 orang. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana meliputi ketersediaan air dan listrik. Lokasi produksi tempe berada di daerah yang tidak sulit mendapatkan air dan jarang terjadi pemadaman listrik. Yang kedua, ketersediaan alat-alat produksi cukup baik. Yang ketiga, ketersediaan transportasi sangat mudah dijumpai. Yang selanjutnya adalah lokasi UMKM Tempe Putra Malang dekat dengan Pasar Gianyar, yaitu sekitar jaraknya sekitar 650 meter. Akses jalan untuk menempuh pasar cukup baik dan jarang terjadi kemacetan. Selanjutnya adalah tata letak atau layout. UMKM Tempe Putra Malang menggunakan jenis tata letak produk atau product layout. Tata letak UMKM Tempe Putra Malang berdasarkan dalam tahapan produksi tempe. Keuntungan tata letak produk yakni dapat mempermudah para pekerja dalam melakukan kegiatan produksi tempe, dapat menghemat waktu, alat-alat dan mesin yang digunakan lebih tertata rapi, mengurangi proses pemindahan, sedangkan kelemahannya yaitu apabila peletakan rak fermentasi tempe diletakkan tidak sesuai dengan suhu, misalkan suhu terlalu panas atau terlalu dingin, maka akan mempengaruhi proses fermentasi tempe. Apabila terjadi gangguan pada satu mesin, maka akan mengakibatkan terganggunya seluruh proses produksi. UMKM Tempe Putra Malang menggunakan mesin pemecah kedelai dan mesin seller press plastik dalam melakukan proses produksi. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Bauran pemasaran 4P, yaitu product, price, promotion, and place. Produk UMKM Tempe Putra Malang menghasilkan produk tempe yang berkualitas karena tempe diolah tanpa menggunakan bahan pengawet. Tempe dibanderol seharga 3.000 per kemasan. Promosi yang dilakukan oleh UMKM Putra Malang yaitu dengan sistem mouth to mouth. UMKM Tempe Putra Malang memasarkan produk tempe ke rumah makan, toko sembako, dan pedagang sembako keliling.
Selanjutnya adalah aspek manajerial dan organisasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan, UMKM melakukan perencanaan berupa persiapan modal, usaha tempe, perencanaan pembelian input produksi, adanya tenaga kerja, target jumlah tempe yang ingin diproduksi. Selanjutnya, pengorganisasian. UMKM Tempe Putra Malang melakukan manajemen dalam usahanya, yaitu manajemen pengadaan dan persediaan barang. Pada UMKM Tempe Putra Malang, wewenang mengalir langsung dari pimpinan, yaitu pemilik UMKM, kepada karyawan. Selanjutnya, pengarahan. Pemilik memberikan pengarahan kepada para karyawan berupa pelatihan dan penerapan konsep peningkatan kualitas tempe kepada para karyawannya dengan konsep standar kebersihan higienis, sehat dan bergizi. Pengendalian atau pengawasan dilakukan secara langsung mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga penjualan produk tempe. Selanjutnya adalah aspek lingkungan. Proses produksi tempe menghasilkan limbah kulit kedelai saat proses pengelupasan kedelai. Selama proses perendaman dan menghasilkan limbah cair yang berasal dari air saat proses perendaman dan pencucian kedelai. UMKM Tempe Putra Malang tidak memanfaatkan limbah kulit kedelai dan limbah air. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi dibuang di tempat dibuang di pembuangan, sehingga menyebabkan pencemaran air dan bau tidak sedap. Sehingga dilihat dari aspek lingkungan, UMKM Tempe Putra Malang tidak layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah aspek finansial. Aspek finansial digunakan untuk dapat mengetahui manfaat dari UMKM Tempe Putra Malang di masa yang akan datang dengan melihat dari besarnya keuntungan. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam tabel, diketahui bahwa perhitungan payback period atau PP adalah 1 tahun 1,12, yang artinya tingkat pengembalian investasi dari UMKM Tempe Putra Malang adalah 1 tahun 1,12 bulan. Hasil perhitungan average rate of return atau ARR sebesar 4,85%. Hasil perhitungan NPV sebesar 45.597.391,77. Usaha ini layak untuk dijalankan karena memiliki nilai NPV lebih besar dari 0. Hasil perhitungan PI sebesar 6,94 kali, yang artinya UMKM Tempe Putra Malang dapat dikatakan layak untuk dijalankan karena memiliki nilai PI lebih besar dari 1. UMKM Tempe Putra Malang mengalami break-even point atau titik impas pada pendapatan sebesar 9.842.941,7. Berdasarkan hasil analisis finansial, UMKM Tempe Putra Malang layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah aspek hukum. UMKM Tempe Putra Malang termasuk dalam bentuk usaha perseorangan. UMKM ini belum memiliki izin usaha, yang artinya UMKM Tempe Putra Malang belum mempunyai bukti pengesahan usaha tempe dari pemerintah. Selanjutnya adalah aspek sosial. UMKM Tempe Putra Malang telah menyerap beberapa tenaga kerja yang berasal dari warga sekitar lokasi usaha. Meskipun usaha Tempe Putra Malang ini masih sangat mikro, tetapi UMKM ini dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah aspek ekonomi. UMKM Tempe Putra Malang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar dengan melalui penyerapan tenaga kerja masyarakat di sekitar lokasi usaha, sehingga UMKM ini dapat membantu pendapatan masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah aspek budaya. Keberlangsungan UMKM Tempe Putra Malang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar, dan usaha ini tidak bertentangan dengan adat ataupun budaya yang berlaku di wilayah Kabupaten Gianyar. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kelayakan usaha pada UMKM Tempe Putra Malang jika dilihat dari segi aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek finansial, aspek sosial, aspek ekonomi dan budaya dapat dikatakan layak. Namun, pada aspek lingkungan dan aspek hukum, UMKM ini dikatakan tidak layak. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada UMKM Tempe Putra Malang, maka saran yang diberikan yaitu sebaiknya dalam melakukan penjualan tempe Putra Malang dilakukan promosi melalui media sosial agar masyarakat bisa mengetahui produk dari UMKM Tempe Putra Malang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.